Kita masih banyak. Tidak menang, tak menang. Kita memakai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang menjawab penuh dengan semangat dan ikhlas, sehat walafiat, rizkinya banyak melimpah, dimudahkan berangkat haji Mekah Madinah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu 'amin wa antum bi khairin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muslimaini yaltaqiyani fayaqasafahani ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Sadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyil karim. Amma ba'd. Yang saya muliakan para alim, para ulama yang senantiasa kita tunggu fatwa dan nasihatnya. Para bapak ibu sesepuh, alhamdulillah ada Mbak Uti, ada Mbak Barai, Barayu, terus ini sesepuh begini, kamu ya, dan kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, cucu, cicit, buyut, yang alhamdulillah hadir pada kesempatan kali ini dengan sehat walafiat. Kita ungkapkan alhamdulillah. Walaupun bapak ibu santai mawon dan nanti jajane makmene habis, acarane tausiahnya rampung. Kenapa nggih? Pokoknya antara tausiah rampung, jajane rampung gitu. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur. Karena ini menjadi tolak untuk kehidupan kita mendatang, yaitu mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah sekarang masih umur panjang, alhamdulillah. Yang tidak menyaut, mudah-mudahan setelah pulang dari sini tetap umur panjang, ya. Mudah-mudahan kita menjadi usia kita umur panjang, alhamdulillah. Dirobin dan sehat walafiat, alhamdulillah. Anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh-soleha, alhamdulillah. Rizkinya walaupun sedikit ataupun banyak berkah semua, alhamdulillah. Dirobin alamin. Karena banyak bapak ibu ketika kita sudah sehat bisa bertemu isi mikir, ya Allah tonggoku ataupun mungkin
ingin teko lebih awal lebih enak Rasulullah wae wis iso teko alhamdulillah barang teko ya Allah maaf karo mulas ya alhamdulillah wis iso teko. Dan ini Bapak Ibu dengan kita mensyukuri nikmat Allah akan nambahi nikmat kita alhamdulillah amin ya robbal alamin. Ibu bapak hadirin anak-anak adik-adik kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambil santai kegiatan pada kesempatan kali ini yang pertama halal bihalal. Keluarga besar Bapak Sari Korea. Orang menangini baik tau ya. Ketika Bapak Sari sampun kapundhut sampun wafat, tapi mengikuti diajari oleh bapak, oleh ibu, oleh mbak untuk selalu mendoakannya. Dan pada kesempatan kali ini kita mendoakan beliau-beliau telah wafat, berarti kita meneruskan ajaran kesenangan dan kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua kita, khususnya Mbak Sari Korea. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan harapan kita semuanya ketika kita bersama-sama mendoakan kepada orang tua kita, mudah-mudahan kita berharap besok ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan didoakan kepada keturunan kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema berikutnya adalah berkaitan dengan sambung silaturahim dengan semangat harmoni. Ini konsep kota plus desa digabungin. Luar biasa. Tepuk tangan untuk yang sudah membuat konsep yang luar biasa. Oke, sering tepuk tangan nanti maame minumnya oke. Iya. Nanti ya sih. Tapi nanti tepuk tangan terus minumnya oke sehat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua tema yang akan kami sampaikan. Yang pertama tema silaturahim halal bihalal. Yang kedua tema berkaitan dengan anak dan orang tua. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan oleh DJ Bar yang luar biasa, Mas Marom yang luar biasa berkaitan dengan silaturahim. Banyak berita hadis-hadis berkaitan dengan silaturahim, kemudian bentuk halal bihalal, kita kunjungan ke rumah ataupun mungkin ketemu, ini banyak fungsi yang luar biasa. Yang pertama Bapak Ibu dengan silaturahim, kita berjabatan tangan musafah, gugurke dosa-dosa kita. Nah ini apalagi suami istri sing akeh dosane salaman goblok kabeh dosa-dosane alhamdulillah. Apalagi Bapak Ibu istri kok nyuci apa pakaian suaminya, ketika nyuci goblok kabeh kesalahan-kesalahannya. Makanya nanti setelah pulang dari sini natoke kabeh dicuci ketika panjenengan akeh salahe alhamdulillah. Jadi nanti kalau ibu-ibu pada nyusahin apa kata ibu suami ini masih ada kesalahan nih. Mungkin apa ono uang yang ada di peci ketemukan istri menang baik dipakai dosa, kemudian nyuci apa pakaiannya suaminya goblok dosane alhamdulillah. Ini biasa disapa sesenenge apa peci sini uang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama menggugurkan dosa kita. Mami muslimaini yalqiyani fayatasofani, bertemu kemudian salaman.
Tapi salamannya kemudian salaman malah merengos. Salaman lihat wajahnya dan tersenyum. Tadi sudah ada penerima tamu luar biasa, menjak. Itu penerima tamu masaknya semua binatang bengi. Oh iya, caranya teman itu dilatih oleh DIE dari pabrik. Caranya untuk ketika terima tamu senyum. Lo ingin senyum di Jepang, itu S3 di Jepang. Latihan senyum toh, itu S3. Loh iya, makanya ketika kita datang ke Jepang, orang Jepang itu ketika ketemu kemudian kok gede-gede orang mungkin jatuh sih oke. Karena di sana juga itu adalah pendidikan. Dan itulah yang nanti tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, tapi pakai semester sampai dokter lulusan bab senyum. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo sambil menghadapi Bapak Ibu nanti belum rampung jajan teh harus bermaaf. Monggo Bapak Ibu suaranya ya. Kita lanjutkan. Yang pertama menggugurkan dosa dan khilafnya. Di dalam hadis illa ghufira lahuma qabla yatafarraqu. Sebelum keduanya berpisah. Luar biasa Bapak Ibu. Monggo kita kembangkan terus tadi harapan dari keluarga Bani Mesari untuk terus dilanjutkan. Dan dari mana ide keinginan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ide-idenya muncul dari banyak keinginan dan sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fungsi yang kedua, Bapak Ibu, dengan silaturahim nambah umur. Tadi Kang Marok itu mau MC itu sopo ya? Itu jualnya sekitar. Ini anaknya Pak, Budi Nabi. Ya Allah, aku mau lali nambah umur, alhamdulillah. Begitu juga mungkin sesepuh ini sombong, iki alhamdulillah kok sehat, panjenengan senang juga Bapak Ibu panjang umur, alhamdulillah. Yang kedua Bapak Ibu yang ketiga adalah hiburan. Ya Allah, dulu anak hiburan juga sangat senang Bapak Ibu. Apalagi foto, biar berfoto, apalagi istrinya foto, biar Bapak Ibu foto apa dicetak, takkan jadi. Tapi karena itu hiburannya, ketika bertemu foto disilahkan Bapak Ibu. Karena memang silaturahim nambah kita hiburan. Coba kalau tidak pernah hiburan, ya Allah, nak kami hiburan soal kamu rampung, duit orang kakak juga buat ditambah bujuni kesunan, wae astagfirullahaladzim. Nah ini Bapak Ibu yang akan hormati, maka dengan silaturahim kita menjadi terhibur. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan silaturahim yang selanjutnya adalah menambah rezeki. Loh kok bisa dengan kita ketemu anak sekolah nang ndi? Oh sekolah nang Jakarta. Carane sekolah nopi belajar bla bla bla. Akhirnya ngerti Bapak Ibu itu juga rezeki. Aku kok pengen anakku sekolah nang kono. Itu rezeki Bapak Ibu. Rezeki tidak mesti dalam bentuk uang. Atau Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ada anaknya yang bersuara ngajinya bagus, mondok nang endi, carane mondok di mana? Oh beasiswa, menjadi peluang rezeki dengan silaturahim. Atau mungkin Bapak Ibu ya Allah sing hobine penyakitan baik. Ada Bapak yang diuji dengan penyakit ketika bertemu, kemarin tonggoku pas sakit alhamdulillah DKI kami jorok waras. Kemudian coba tak berikan padaku, Bapak mungkin ponakanku, alhamdulillah Allah memberikan jodoh dan waras karena Allah Subhanahu wa taala, itu juga rezeki, alhamdulillah.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bab silaturahim. Makanya dengan silaturahim akan nambah rezeki bagi yang bersangkutan, begitu juga menambah rezeki bagi yang mensilaturahimi. Apalagi sekarang ada budaya Bapak Ibu ketika di rumah, di daerah-daerah pedesaan masih luar biasa. Mereka kan langkah ada apa? Kalau dulu baik kok angkrut gitu, bedanya mah bisa angkrut. Angkrutnya cantik. Masih dipesankan, jangan khawatir ya. Ya, dulu kalau baik kok itu nyampe angkrut, kalau nggak angkrut dulu. Ini Bapak Ibu maksudnya apa? Ketika orang itu datang makan dari apa yang disediakan oleh yang tuan rumah Bapak Ibu, buburnya dosa kiranya dina rumah alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu ini disediakan dan dinteki, ya akan buburnya yang disediakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tema hubungan anak dengan orang tua. Halo anak-anak, Bapak yang merasa anak angkat tangan. Anak, wah luar biasa anak-anak ya, alhamdulillah. Yang orang tua angkat tangan. Ya, ada yang jadi orang tua tapi tidak merasa orang tua ya ada. Ya enggak apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada 4 tipikal. Tipikal itu karakter anak terhadap orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, tipikal anak yang menjadi penyejuk qurratul a'yun di keluarganya. Penenang dari keluarganya. Damai terdapat pada keluarganya. Sehingga Bapak Ibu di dalam doanya setelah sholat, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa kebetulan? Namanya benar apa? Nanti disuruh diserah ya. Itu surat Al-Furqan ayat 74 ya. Bapak Ibu, doa ini adalah keinginan ini untuk tipikal yang pertama, yaitu anak keluarga kita, keturunan kita menjadi qurratul a'yun, menjadi penyejuk, menjadi kesenangan keluarga. Nah, untuk supaya anak menjadi kesenangan keluarga, yang disenangi keluarga, Bapak Ibu, ada beberapa tips cara. Yang pertama adalah berjuang mendidiknya, berjuang. Bapak Ibu, ada yang mungkin orang tuanya ekonominya pas-pasan, berjuang untuk mendidiknya, proses dilakukan. Pak, mungkin ekonominya berlebihan, berjuang untuk mendidiknya, itu proses untuk memperoleh keturunan yang qurratul a'yun, yaitu keturunan yang menyenangkan hati orang tuanya. Ayo Bapak Ibu, anak-anak panjenengan, kalau merasa ya Allah anakku malah tambah rewel, tambah repot dan sebagainya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, butuh proses perjuangan. Perjuangan apa? Yang pertama mendidik. Perjuangan apa? Mengasuh. Perjuangan apa? Mendoakan. Mungkin Bapak Ibu kalau malam bapak-bapak suka bangun nggih? Halo bapak-bapak, kalau malam suka bangun nggih? Pak Karang kalau malam masih bangun ya? Alhamdulillah masih bangun, alhamdulillah. Lah bangunnya bangun apa? Untuk mendoakan kita ini. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Mas Maram dan Mbak Wi, luar biasa. Bangun
membangunkan suami dan istrinya mendoakan orang tua kepada anaknya. Yo repot, ya memang repot. Yo siapa ngantuk, yo memang ngantuk. Ini bentuk perjuangan. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qurratu a'yun Bapak Ibu tidak hanya ketika di dunia. Ya Allah, alhamdulillah dengan adanya keluarga besar Majelis Kalian, beliau membiasakan dengan adanya ketika Ahad Paing ya. Ahad Kliwon ya, Kliwon. Ahad Kliwon. Gitu sebagai Ahad Kliwon dibiasakan untuk berdoakan kepada orang tuanya yang telah meninggal. Beliau senang dan inilah dilanjutkan oleh keluarganya dan beliau senang. Mudah-mudahan menjadi bagian kita keturunan, menjadi keturunan yang qurratu a'yun. Allahumma ya Rabbal. Ini yang pertama. Qurratu a'yun di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diri seseorang anak menjemput oleh karakter yang menyenangkan. Bapak Ibu bisa lihat, nah ambilkan minuman. Langsung ibu menyenangkan. Ayo anak-anak, halo anak-anak, halo masih anak-anak mana nih? Kalau ibu mundur ambilkan minuman, jawabannya apa? Siap gitu? Ayo anak-anak, ayo sekarang anak-anak. Ketika mundur ambilkan minuman, jawabannya apa? Wah luar biasa, tepuk tangan untuk anak-anak calon qurratu a'yun. Alhamdulillah. Tapi beda ketika ambilkan minuman, Bapak kan bisa ambil sendiri. Nah, ini Bapak Ibu perlu dididik lagi, bagaimana supaya menyenangkan anak-anak. Halo, anak-anak ketika anak kok mulai gaudut, wong tua seneng ora? Saya tanya wong tua. Bapak Ibu orang tua ketika lihat anaknya gaudut seneng apa enggak? Tidak. Seneng? Oh bukan ya. Anak-anak, halo anak-anak. Ayo, anak-anak yang laki-laki, angkat tangan laki-laki. Ternyata orang tua Anda enggak seneng anaknya udut. Udutin rokok. Nah, ternyata orang tua tidak suka. Sekarang saya tanya kepada ibu-ibu, kalau suaminya gaudut, rokok seneng ke boten? Boten ya ternyata. Ayo, boten. Ini ibu-ibu, bapak-bapak. Artinya apa? Bapak Ibu, untuk menjadikan qurratu a'yun ada beberapa syarat. Yang pertama, suami menjadi imam. Ayo. Yang kedua, istri menyenangkan. Lah istrinya wong tua suaminya nggak senang udut, artinya teror berpengaruh terhadap anaknya untuk menuju ke qurratu a'yun. Berarti caranya gimana? Saling ridho. Pak wis terlanjur kok Pak, jaluk ridho nih. Sehingga si istri menjadi senang di dalam mendidik anaknya, suami menjadi imam dalam keluarganya, sehingga akan terbentuk keluarga keturunan yang qurratu a'yun, penyejuk penyenang di dalam keluarganya, terbentuk karakternya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya jawab. Baru mangkapnya aku bener. Sampai jam berapa? Ini minumannya mana ini minumannya? Ngelak banget ya. Ini disiapkan yang oh ya, Masya Allah ini namanya. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu, anak sebagai penghias. Kalau tadi adalah menjadi karakternya dia sudah terbentuk. Yang kedua menjadi hiasan. Hiasan itu media. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika anak menjadi penghias, Bapak Ibu yang perlu dilakukan, hiasan kan dijaga. Bapak Ibu, hiasan itu perlu dijaga.
dijaga, ditempatkan pada posisinya. Kalau misalkan emas ditempatkan di misalkan kalau di kamar tidur yang tak terlihat. Mungkin sepeda motor nggak pernah dinaikin, Bapak Ibu, nggak bermanfaat. Biasa di dalam hal ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak kita juga menjadi penghias pada orang tuanya. Ya Allah, tadi yang tadi sinten iki putra sinten tadi Dek Yuro, Dek Tori, wong tuane terangkat Bapak Ibu. Iku anake sapa? Lho ya tadi yang sambutan sinten tadi sambutan? Yang sambutan atas nama keluarga sinten? Dek Jabar Kamaro, itu putra sinten? Apa kemos ini luar biasa. Bapak Ibu ini menjadi penghias. Atau mungkin ketika sambutan dari atas nama keluarga Bani menjadi toliak dari sinten, dia jawab putra sinten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, posisi ini menjadi penghias. Jadi Bapak Ibu itu peringkat yang kedua. Jadi ketika mungkin ada yang suaranya agak suara anak isopo. Dulu ketika di Jatirjo ada putra yang masjid sebelah selatan masjid, ya Allah nikmatnya sholawatannya, tanya orang tuanya siapa. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi juga ada sudah jadi dokter, sudah selesai ditakoi ini anaknya siapa. Ada yang jadi Pak Kiai Alhamdulillah, ini anaknya siapa. Inilah anak menjadi penghias. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga anak menjadi fitnah. Nah, ini mulai. Ya, Bapak Ibu, anak pola bapak ikut kepada betul. Ada anak tawuran di dogos Bapak Ibu, wong tuane. Ada anak mohon maaf kalau mengambil barangnya orang lain yang ditanyakan orang tuanya. Ini anak menjadi fitnah. Apa yang perlu kita lakukan? Kita melakukannya itu adalah amanah. Ya, kita selawat dulu ya. Allahumma sholli Sayyidina Muhammad wa alihi Allahumma sholli Sayyidina wa asghiri wa akhrijna min salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi yang pertama adalah anak sebagai penyejuk dalam kehidupannya, qurratul a'yun, menyenangkan hidupnya. Yang kedua, anak sebagai hiasan dalam keluarganya, menjadi media. Anak pinter ngaji, pinter sholawatan, pinter ilmu yang ada sudah S1, S2 atau mungkin keterampilan yang bagus dan sebagainya. Bapak Ibu, ini adalah amanah. Jadi ketika amanah tidak dilakukan, yang terjadi adalah fitnah. Banyak informasi yang jelek tidak lepas orang tuanya akan ikut terbawa. Informasi yang baik orang tuanya ikut menanggungnya. Inilah Bapak Ibu yang diberkati Allah, tipikal anak yang ketiga, yaitu yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu yang
wa ta'ala, anak juga bisa menjadi aduwwul lakum, menjadi musuhnya orang tua. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Mengapa kok bisa terjadi semacam itu Bapak Ibu? Karena tadi anak tidak mendidiknya, orang tua tidak mendidiknya, orang tua tidak membimbingnya, orang tua lupa mendoakannya, orang tua lupa untuk membiayainya. Untuk apa? Supaya anak berkembang secara maksimal sesuai dengan karakter dan potensinya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus gimana ketika sudah terlanjur ya Allah dikandani seorang Allah tidak ikut, malah mantelan malah misuh-misuh. Na'udzubillah min. Insyaallah dibanding Mas Jari tidak ada nggih? Tidak ada nggih? Alhamdulillah. Dan tadi harapan sukses apapun kuncinya jangan sampai lupa terhadap sholat. Betul Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pondasi yang luar biasa. Dan itulah yang akan menghantarkan kita apa tergantung dari sholat. Bisa dicek Bapak Ibu. Ketika ada sholat dan nanti sebentar lagi ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada 3 tingkatan. Ini Bapak Ibu umum berposo dengan dalam bulan Syawal itu termasuk sudah meningkat atau masih sama seperti dahulu atau menurun. Itu bisa kita cek Bapak Ibu, baik tua ataupun muda ataupun anak-anak. Ketika ada suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hatinya langsung alhamdulillah sudah ada. Bapak Ibu benih apa Mas Jari mungkin ada yang sudah mampu ini mungkin Bapak Ibu. Ketika ada suara dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah alhamdulillah sudah waktu adzan masuk. Bapak Ibu, mana Bapak Ibu? Kamu nggih? Mana nggih? Ya benar. Ya. Mudah-mudahan banyak yang ikut keluar ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbi. Atau yang kedua Bapak Ibu, ketika ada suara dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, wis ada. Tapi terus ya sholat, ya jamaah, tapi cukup wis ada gitu. Tapi tidak muncul alhamdulillah nyesih enggak. Atau yang ketiga Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada meneh malah naik turun sengaja. Lalu niku kampung mereka lho Bapak Ibu, ada cerita bab adzan. Cerita bab adzan. Jadi ketika zuhur, Allahu Akbar, ya sing ada di dekne, kemudian Muhammadiyah dia, imamnya dekne, dewean kadang-kadang satu to. Asar ya aneh, wong loro to. Sekali hari Minggu adzan jam 10. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kok kabeh. Tapi yang takmir masjidnya malah enggak bilang. Lah, kula kan pun apa pas zuhur kalau adzan iki bener bisa teko. Pas asar kula adzan bener bisa teko. Lah kula adzan jam 10 kan bener kalau sing ada sing adzan kula ngomong apa panjenengan. Iki cerita di mobil iki. Insyaallah kalau di sini ada suara adzan, alhamdulillah, kemudian mendatangi untuk salat jamaah. Amin amin ya robbal alamin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ketika anak menikah dulu, apa yang harus dilakukan oleh orang tua di dalam tafsir Bapak Ibu? Yang pertama, berhati-hati. Soalnya Bapak Ibu, ketika anak kodok isui wong tua sengit dengan orang tua, panjenengan menyampaikan A bisa saja menjadi Z, panjenengan senang ditafsiri dan sebagainya. Makanya ketika menyampaikan dengan hati-hati, bukan mudah mungkin dan sebagainya, akhirnya orang solusi amblas kabeh. Yang kedua, mengampuninya.
Ini Bapak Ibu. Mengampuni, memohonkan maaf kepada siapa? Yang Maha Kuasa. Karena ia adalah Allah yang mengaturnya, Allah yang memilikinya. Yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi memohon ampun, yang berikutnya memaafkannya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai cara yang bisa kita lakukan seandainya mungkin tetangga kita, mungkin keluarga kita kok ada yang mulai semacam itu. Bapak Ibu, banyak hal yang bisa kita lakukan. Begitu juga ketika tadi menjadi musuh orang tua, nanti dengan cara satu memohonkan ampun, memaafkan, kemudian berhati-hati. Selanjutnya Bapak Ibu yang akan menghormati, jangan dengan perilaku yang keras. Kalau perilaku keras terjadi bentik, malah bukan memperoleh solusi, terjadi malah saat menimbulkan masalah baru. Itu Bapak Ibu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan anak kita, keluarga kita semuanya, dan juga semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini dianugerahi oleh Allah anak yang soleh-solehah, yang kelak dulu besok ketika kita dipanggil oleh Allah senantiasa mendoakan kepada kita semuanya, amin amin ya robbal alamin. Dan juga menjadi generasi anak-anak kita yang qurratu a'yun, jadi apapun, mungkin jadi dokter, ketika menjadi aduan orang tuanya repotan luar biasa, dua anak